kualitas akuntansi UI sama UGM itu. Oke, halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Andika Fadlah, tapi aku biasa dipanggil Doki. Nah, di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang berbeda nih. Kalau mungkin sebelumnya aku banyak bahas soal tips-tips, sekarang aku bakal ngebahas yang lebih viral nih di TikTok. Jadi kemarin itu ada video viral ya di TikTok ya soal orang yang keterima 3 PTN sekaligus nih. Dan kebetulan itu adalah temen aku sendiri, temen perjuangan aku masuk ke PTN juga nih, temen lintas jurusan. Namanya adalah Ihsan. Oke, halo Ihsan. Halo Dika. Nah, kenalin dong ke teman-teman, kamu siapa sih? Oke, jadi halo teman-teman, nama aku Muhammad Ihsan Al-Ghazali dan aku sekarang alhamdulillah dikasih kesempatan untuk ngelanjutin studiku di Universitas Gadjah Mada jurusan akuntansi. Aku sama kayak Andika sih, jadi sekarang aku lagi di semester ketiga gitu. Kita sama-sama angkatan 2019 ya teman-teman. Bener banget. Oke, nah bahas-bahas soal kemarin yang sempat viral di TikTok ya, ada video yang lagi up itu tuh soal itu. Cuplikannya kita bisa lihat ya di sini teman-teman. Nah, itu videonya ya. Mungkin teman-teman penasaran secara detailnya ya gimana sih si orang di video ini gitu. Ceritain dong San, kenapa sih bisa viral di TikTok gitu? Oke, jadi itu sebenarnya bukan viral, tapi itu cuman banyak yang nonton aja, sekitaran 200.000 di TikTok. Tahu kan TikTok kayak super banget lah, bisa bikin video seseorang itu bisa ditonton banyak orang gitu kan. Nah, jadi itu awal mulanya itu ada suatu hari kayak banyak akun Instagram yang aku nggak kenal itu nge-follow aku. Nah, itu aku kan bingung kenapa kok bisa banyak follow gitu. Nah, ternyata kakakku bilang kalau misalnya dia ngupload videoku di mana isi videonya itu reaksi aku pada saat aku ngelihat pengumuman diterima di UGM. Kayak itu ada sujud syukurnya, terus ada kayak cuplikan aku pas lagi belajar di cafe gitu dan lain-lain. Itu sih kayak yang bikin viral tuh, kayak aku di mana aja belajar gitu. Itu sih kayaknya. Emang dia fun fact sedikit nih soal Ihsan teman-teman, dia tuh ketika SMA emang suka belajar di mana aja gitu. Bahkan aku suka lihat dia kayak di cafe itu sambil makan sama keluarga ya, sambil belajar juga gitu, nyempetin buat hitung-hitungan gitu, kayak keren banget sih. Tapi itu sebenarnya kayak itu sih kayak penasaran aja gitu kan, soalnya kan lagi pengen banget masuk PTN gitu lagi kan. hype-nya ya gitu. Jadi kapanpun dan dimanapun harus dimanfaatin gitu. Iya bener banget nih, ini tipe-tipe orang yang udah motivasinya tuh udah tinggi banget nih buat masuk PTN. Bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman di sana. Tadi kan sempat dinotis ya di videonya kalau Ihsan ini diterima di 3 univ langsung nih teman-teman, di akuntansi UI, akuntansi UGM, dan akuntansi Undip ya. 3 sekaligus itu teman-teman, gila banget gak sih? Ceritain dong San, gimana sih perjuangan kamu bisa dapat ke 3 PTN tersebut, ceritanya? Jadi awal mulanya aku sama kayak orang lain sih. Jadi waktu naik kelas 12 bingung kan mau ngelanjutin studi di mana, mau masuk universitas apa, mau ngambil jurusan apa dan lain-lain. Nah, terus pada saat itu juga kayak kebetulan aku ngunjungin kampus UI gitu. Aku ngelihat bahwa kampus UI, wah keren banget gitu kan, ada bis kuningnya, terus perpustakaannya gede juga, fasilitasnya banyak juga. Nah, hal itu tuh membuat aku kayak terpacu gitu loh, pengen jadi mahasiswa di UI gitu. Abis ngunjungin kampus UI itu, aku kayak bikin komitmen gitu loh, kayak aku nggak boleh ngunjungin kampus UI lagi sebelum aku keterima jadi mahasiswanya. Nah, itu kayak ya udah, aku maksudnya udah mempersiapkan belajar, terus nyari-nyari info juga gimana caranya bisa jadi mahasiswa UI. Singkat cerita, ya udah maksudnya UTBK kan, waktu zamanku UTBK, terus dapet nilainya. Nah, tapi nilai UTBK ku itu kurang memuaskan gitu loh, kayak kurang optimis gitu untuk bisa tembus akuntansi UI. Nah, maka dari itu aku kayak mikir plan B-nya loh. Ya udah, aku cari akuntansi tapi yang passing grade-nya kurang dari akuntansi UI. Nah, maka dari itu aku milihnya Undip. Makanya yang penting Ihsan tuh yang pentingnya jurusan dulu gitu ya. Nah, iya bener banget. Makanya teman-teman bisa lihat di video aku ya soal tips memilih jurusan. Ya udah, daftar Undip.
Terus aku dari situ mikir kalau misalnya aku kan masih pengen ke UI kan, pengen jadi mahasiswa akuntansi UI. Aku mikirnya ya udah sekarang aku milih akuntansi Undip, tapi nanti aku ngejar UI-nya itu di SIMAK UI. Nah, maka dari itu abis aku daftar SBMPTN, aku daftar juga SIMAK UI. Tapi ada satu lagi nih aku daftar, aku nyobain ujian tulis UGM gitu. Soalnya kan kayak aku udah nyiapin selama kurang lebih 9 bulan gitu kan belajar. Nah, jadi kalau difokuskan cuman satu ujian. Satu ujian itu sayang banget kan. Jadi aku coba aja semua gitu. Kalau ada kesempatan banyak kenapa harus coba sekali gitu. Nah, iya betul banget. Dari situ udah aku ikutan utul sama aku ngerjain SIMAK juga. Pas pengumuman, alhamdulillahnya itu aku keterima dulu tuh di UGM. Kayak pengumuman UGM kan lebih awal dari SIMAK UI. Aku lebih suka Jogja juga daripada Semarang. Jadi aku fix milih UGM pada waktu itu. Nah, terus pada waktu itu juga kayak aku udah nggak berharap lagi ke UI karena kayak aku udah dapet UGM gitu. Ya udah gitu, maksudnya mau UI keterima, mau enggak juga ya nggak apa-apa. Tinggal milih tuh guys. Iya. Karena udah banyak gitu cadangannya ya. Tapi pada saat pengumuman UI, setelah beberapa hari setelah aku udah prepare ke Jogja, udah mesen tiket juga, gitu-gitu, udah mesen kosan juga. Pas buka pengumuman UI itu keterima. Wah, jadi keterimanya 3 gitu teman-temannya, udah aman banget itu mah. Terus dari situ kan aku bingung kan, kayak cita-cita aku kan udah tercapai gitu, maksudnya bisa keterima di UI, tapi di sisi lain aku nggak mau ngelepas UGM gitu aja gitu, soalnya kan sayang juga. Nah, dari situ aku mulai mempertimbangkan apakah aku milih UI atau milih UGM. Nah, terus aku dalam pertimbangan itu aku ngelihat bahwa kualitas akuntansi UI sama UGM itu udah kayak nggak bisa dibandingin loh, kayak ya udah sama aja gitu. Itu gimana selera kamu gitu, kayak Barca sama Madrid kan itu sama-sama bagus. Nah, itu gimana selera kan. Nah, dari situ aku mempertimbangkannya dari sisi yang lain, kayak misalnya lokasi. Aku nyesuaiin apakah karakter diri aku sama sifat aku itu lebih cocok di Depok atau UI atau di Yogyakarta di UGM gitu. Environment-nya berarti ya, biar mungkin culture shock-nya nggak terlalu timpang gitu guys. Nah, iya bener banget. Pada saat teman-teman nanti kuliah kan lingkungan itu bener-bener terlibat gitu kan. Jadi ya udah, tempat lokasi juga harus benar-benar dipertimbangkan. Itu sih yang aku pertimbangkan. Terus dari saran-saran teman, terus dari guru aku juga banyak yang milih UGM. Jadi akhirnya ya udah dengan berat hati aku ngelepas cita-citaku waktu dulu, ya udah jadi memilih UGM gitu sih. Oke, jadi kesimpulannya Ihsan dari 3 itu tinggal milih ya temen-temennya, milih akuntansi Undip, UI, UGM. Akhirnya Ihsan dapat milihnya UGM gitu ya, dengan pertimbangan yang macam-macam ya, mungkin banyak juga pertimbangannya Ihsan ya. Bener banget. Nah, kayaknya dari cerita Ihsan ini kan udah keterima 3 PTN dan belajar tadi berapa, 9 bulan ya? Iya, 9 bulan ya. Kayaknya sangat-sangat tertarik deh teman-teman untuk Ihsan ceritain kayak gimana sih cara Ihsan belajar, terus keambisan Ihsan waktu SMA itu kayak gimana sih. Karena by the way ini Ihsan itu asalnya IPA ya teman-teman ya, dan Ihsan itu linjur, dan 9 bulan itu nyempetin waktunya untuk belajar materi sosum, makanya sempatnya di kafe itu ya belajar materi IPS tuh. Nah, boleh ceritain nggak San kayak gimana sih keambisan kamu waktu SMA tuh sampai bisa keterima 3 PTN sekaligus? Kalau misalnya ambisi itu kan menurutku kayak muncul karena kita punya tujuan kan. Nah, pada tadi aku udah jelasin juga bahwa tujuan aku belajar itu ya aku ngejar kampus UI gitu, karena aku pengen banget gitu jadi mahasiswanya, terus menikmati fasilitas yang ada. Itu sih kayak yang ngebuat aku bisa belajar di mana aja. Oh, gitu sih. Jadi di situ kayak motivasi kuat Ihsan buat belajar terus-terusan gitu ya selama 9 bulan itu ya. Nah, ya gitu. Nah, terus cara belajar yang efektif yang kamu lakuin selama 9 bulan itu gimana sih, San? Sebenarnya cara belajarku itu standar ya, kayak belajar materinya, terus latihan soal juga. Latihan soal juga, tapi ada beberapa hal yang aku lakuin yang mungkin orang-orang gak lakuin. Jadi pertama, aku sebelum belajar, aku itu kayak buat plan gitu. Aku kayak nge-breakdown semua materi yang aku bakal pelajari. Misalnya kayak ekonomi, aku harus belajar permintaan penawaran, terus perilaku konsumen, perilaku produsen, dan lain-lain. Nah, itu aku breakdown tuh semua materinya, kayak geografi, sosiologi, dan lain-lain. Nah, abis aku nge-breakdown, aku kayak buat jadwal gitu loh, kayak ya udah aku untuk belajar penawaran permintaan, perilaku konsumen, sama perilaku produsen itu di minggu pertama. Nah, terus di minggu pertama itu aku fokus ke 3 materi itu, pokoknya aku harus nguasain gitu materi itu. Terus lanjut ke minggu kedua, geografi misalnya, aku harus belajar litosfer, hidrosfer, dan lain-lain. Nah, itu di minggu kedua itu juga aku
harus nguasain tuh, jangan hanya sekedar belajar tapi harus benar-benar nguasain, udah belajar materinya, udah latihan soal dan lain-lain. Gitu sih. Lanjut terus ke minggu selanjutnya sampai nanti materi yang udah di breakdown itu habis. Oke. Aku juga terinspirasi dari Isan nih buat ngerjain materi sosum itu nggak langsung disekaligusin gitu ya. Jadi kayak kita tuh ngecabangin materi-materinya jadi lebih kecil-kecil gitu. Jadi aku juga terinspirasi dari Isan untuk nge-breakdown nih materi sosum itu, karena ya aku juga awalnya bingung kan. Mungkin teman-teman juga bingung di awal kayak banyak banget sih materi sosum gitu. Nah sebenarnya enggak ya San ya, kalau kita bisa nge-breakdown satu-satu dan targetin planningnya kayak gimana gitu. Itu emang mantep banget. Soalnya nggak sedikit juga loh, kayak orang itu capek bingung belajar apa gitu, bukan capek belajar gitu. Iya, bener banget. Tapi capek bingungnya gitu. Isa juga capek belajar karena udah banyak yang dipelajari ya, sampai bingung harus belajar apa lagi gitu. Semuanya udah dikuasain. Terus pengen tahu nih, kamu pernah gak sih San kayak saat-saat kayak nggak termotivasi buat belajar, kayak lelah atau kayak males gitu? Ya pernah sih, kayak aku ngerasa demot, kayak aku ngerjain soal salah terus, sampai aku pernah nangis sendiri di motor gitu kan, gara-gara aku ngerjain soal salah terus. Tapi ada satu hal yang ngebuat aku semangat lagi, kayak selain komitmen aku pengen masuk UI, tapi ada teman-teman kayak Andika gitu yang selalu support gitu. Teman-teman kalau misalnya lagi demot ngelihat Andika belajar itu kayak feel-nya itu pengen semangat lagi gitu. Soalnya keren banget kalau lagi belajar. Kita tuh saling bergantian gitu loh, demot dan lagi hype-nya belajar gitu. Kayak misalnya aku lagi semangat belajar, Isa lagi males belajar, dia tuh bakal ngelihat satu sama lain gitu, wah si ini lagi ambis nih, gue juga harus bisa ngejar gitu. Nah ya bener banget. Dan aku kebalikannya, kalau aku lagi males belajar, si Isan tuh ngirim soal tuh. Ngirim soal ke grup dan males, ya udah kerjain aja ini jawabannya apa gitu. Nanti kayak seru ya kayak gitu. Bener. Nah, dulu. Mungkin teman-teman terinspirasi ya dari pengalaman Kak Isan selama belajar lintas jurusan sampai keterima 3 univ tadi. Isan punya gak sih tips buat adik-adik nih yang mau berjuangin sampai dapet 3 PTN gitu? Iya. Jadi selain tips belajar, tips menurutku buat bisa masuk PTN itu pertama teman-teman harus punya komitmen ke diri sendiri gitu. Kayak misalnya kemarin aku kan kayak komitmen harus bisa jadi mahasiswa UI. Mungkin teman-teman ada cara lain gitu untuk bisa memunculkan komitmen itu. Yang kedua itu teman-teman harus punya mindset bahwa teman-teman itu bisa. Jadi gini nih, persaingan masuk PTN itu bukan seberapa pinter teman-teman, tapi seberapa mau teman-teman untuk mau berusaha gitu. Jadi latar belakang mau teman-teman pinter waktu SMA-nya atau teman-teman nggak terlalu pinter waktu SMA-nya. Jadi latar belakang jangan dipertimbangkan gitu, mau dari SMK dan lain-lain. Asalkan teman-teman punya mindset bahwa teman-teman bisa, pasti bisa gitu. Nah terus yang ketiga, teman-teman harus punya teman nih, teman belajar kayak misalnya aku, Andika, sama Amir. Itu kan kayak kita tuh kayak trio macan gitu ya. Kita sering share materi, kita sharing soal-soal juga, saling menerangi. Apalagi Andika tuh keren banget. Kayak kalau misalnya aku stuck gitu di materi, dia tuh selalu nge-open mindedin aku gitu. Oh iya gini, oh iya gitu. Keren banget pokoknya. Enggak guys, sebenarnya Isan beneran yang suka ngajarin aku, terbalik itu tuh. Tapi lebih keren Amel nggak sih? Iya, Amel lebih keren lagi. Gak apa-apa Mel, kok bersuara mah, nanti ada stikernya nih di sini, stikernya. Itu aja sih tipsku, kayak itu 3 itu yang penting yang teman-teman harus punya. Oke, jadi ingat ya teman-teman, biar teman-teman bisa keterima di 3 PTN sekaligus harus terinspirasi dari tips-tips yang udah Isan berlakuin ketika dia ngambis di PTN tersebut. Iya, oh iya, tapi nanti tips-tips dariku bisa teman-teman ubah gitu sesuai dengan diri teman sendiri gitu, nyamannya kayak gimana. Ya, jadi disesuaikan gitu ya. Nah, mungkin segitu aja ya San ya terkait cerita pengalaman Isan viral di TikTok sampai video-video belajarnya di mana-mana, dan juga tips langsung buat teman-teman biar belajarnya lebih serius. Closing statementnya dari Isan. Run. Jadi closing statement dariku ya udah, maksudnya sekarang mah kalau misalnya teman-teman mau masuk PTN ya maksimalkan dalam diri teman-teman sendiri gitu. Pokoknya ya udah, maksudnya optimis bahwa teman-teman itu bisa gitu. Sama do your best aja. Segitu aja video dari aku. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman di perjuangannya ya ketika mencapai mimpi kalian masuk ke PTN. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ke YouTube channel aku biar aku semakin semangat untuk upload video dan lebih berinovasi lagi ke depannya. See you on the next video. Bye bye. Yeay.